Shalom saudara yang terkasih, kita jumpa lagi di dalam sharing firman Tuhan pada hari ini. Tetapi sebelum kita memulainya, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk minta pimpinan dari Tuhan Yesus. Mari saudara kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu, ya dan amin, akan menerangi hati kami dan juga akan memimpin jalan kami sehingga kami tidak akan pernah salah jalan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, biarlah nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan hikmat roh marifat daripada Roh Kudus selalu ada bersama dengan kami dan kami semua diberi pengertian yang baru. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin saudara yang dikasih Tuhan. Tentunya dari kita semuanya memimpikan bahwa hidup kita pasti selamat. Kita semuanya bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Pernahkah saudara berpikir seperti apa kerajaan surga yang Tuhan sediakan buat kita? Setiap manusia mencari kerajaan surganya masing-masing dengan caranya sendiri-sendiri. Banyak bangsa-bangsa mencari kerajaan surganya dengan cara mereka sendiri-sendiri. Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Barang siapa yang datang melalui aku, dia akan selamat dan dia akan mendapatkan beroleh hidup yang kekal." Kita adalah orang-orang yang beruntung, kita dikasih Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kerajaan surga seperti apakah dia diumpamakan? Kerajaan surga itu diumpamakan seperti seseorang yang mencari harta karun. Dia pergi untuk mencari harta karun. Pada saat dia ingin mencari harta karun, dia harus mempunyai petanya dan dia juga harus mempunyai kompas di tangannya. Pada saat kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan sudah memberikan kita sebuah peta, yaitu peta kerajaan surga, bahwa kita akan terima Yesus dan kita dibaptis, kita bakal selamat. Lalu Tuhan memberikan kita kompas di tangan kita. Kompas itu adalah pimpinan daripada Roh Kudus yang akan membawa kita ke dalam kerajaan surga. Seperti itulah seseorang yang mencari kerajaan surga dan sebuah harta yang tidak ternilai harganya, luar biasa dan sangat indah tempatnya dan banyak permata dan semuanya adalah yang terbaik. Seperti seseorang yang pergi mencari sebuah tempat harta karun, demikianlah kita, saudara dan saya. Kita diberikan petanya, kita diberikan kompasnya, dan kita mulai berjalan mencari tempat tersebut. Pada saat kita berjalan, kita melewati lembah, kadang-kadang kita turun ke bawah, kadang-kadang kita naik gunung, melelahkan, tentunya sangat capek hidupmu, dan kau harus sabar. Belum lagi engkau harus melewati padang gurun. Di situ banyak percobaan yang membuat engkau ingin menyerah. Padang gurun hidupmu adalah pencobaan-pencobaanmu. Pada saat engkau merasa kadang-kadang tidak tahan karena panas atau malam karena dingin, rasanya engkau ingin sekali menyudahi hidup ini. Tetapi Tuhan berkata, engkau harus berjalan terus. Itulah liku-liku kehidupanmu dan liku-liku kehidupanku yang kita harus lewati setiap hari. Masing-masing mempunyai padang rumput, mempunyai padang lembah, mempunyai padang pasir, padang gurun. Disitulah hidupmu dan hidupmu kita berada. Dan orang ini yang sudah mempunyai peta dan kompas di tangannya mulai berjalan sehingga dia mencapai sebuah tempat. Dan dia merasa ini kompas itu menunjukkan tempatnya adalah di sini. Di sini adalah tempat harta karun. Nah, orang tersebut mulai menggali dan menggali. Lalu sampai dia menemukan, membentur sesuatu, dok gitu, seperti itu. Seperti pintu atau sebuah kayu. Lalu orang tersebut mulai membuka pintu itu atau kayu itu, dan dia melihat sebuah ruangan
dengan penuh dengan terowongan-terowongan. Waktu dia masuk, dia bingung, dia harus jalan kemana. Karena di kanannya banyak sekali terowongan-terowongan, dan sebelah kirinya banyak terowongan-terowongan. Dan di terowongan-terowongan itu begitu rupa dan sangat-sangat menarik. Menarik hati, sebab ada yang berkilau, ada yang begini, menarik hati sehingga seakan-akan membuat engkau ingin masuk ke dalamnya. Lalu tetapi kompas itu menunjukkan tempat yang berbeda. Kompas itu menunjukkan terus jalan, dan terus jalan. Dan orang ini terus jalan, dan dia menemukan sebuah lorong atau pintu yang sangat-sangat kecil sehingga badannya tidak bisa masuk ke tempat itu. Tapi kompas itu terus menunjukkan panahnya, ini tempatnya, ini tempatnya, ini tempatnya. Orang tersebut kemudian mulai mundur ke belakang dan berpikir, badanku terlalu besar, sedangkan pintu itu terlalu kecil. Bagaimana mungkin aku bisa masuk ke situ? Sedangkan di kiri dan kananmu begitu banyak terowongan-terowongan yang menarik hati, yang lebih gampang untuk dimasuki karena pintunya besar. Bukankah dalam hidup kita godaan-godaan di kiri kananmu begitu besar dan menarik? Kesukaan akan dunia, kesukaan hobimu, mungkin ada pornografi, mungkin keterikatan pada judi, mungkin keterikatan pada game, mungkin keterikatan dalam segala sesuatu yang menyenangkan hatimu sehingga engkau tidak mau berjalan lurus ke depan. Dan pada saat engkau berjalan lurus ke depan, di situ ternyata pintunya sangat-sangat kecil. Pada saat engkau mundur dan engkau melihat, aku harus bagaimana untuk masuk ke dalam pintu tersebut? Lalu kompas itu menunjukkan sebuah kata bahwa engkau harus kecil. Sama seperti aku kecil, kata kompas itu. Kompas ini adalah Yesus. Kompas ini mengatakan engkau harus kecil. Engkau harus menutup semua lubang-lubang di kiri dan kananmu. Lepaskan kesukaanmu, lepaskan hobimu, lepaskan apa yang menjadi prioritasmu tentang keduniawian. Lepaskan semua kiri dan kanan. Pada saat engkau berkata dan melihat bahwa kompas itu harus berkata, jika engkau menutup semua lubang-lubang di kiri dan kanan hidupmu, maka engkau akan menjadi kecil sama seperti aku. Lalu engkau mulai merenungkan. Dan engkau melihat kiri dan kananmu dalam kehidupanmu. Engkau tidak rela melepaskan semua kesukaanmu. Engkau tidak rela ini yang menarik hatimu, keduniawian yang menarik hatimu. Semua engkau harus tutup satu-satu. Tutup lagi, tutup lagi, tutup lagi, tutup lagi, tutup lagi, tutup lagi. Sampai engkau memberi keputusan di dalam hidupmu bahwa aku harus semakin kecil. Oleh karena itu diperlukanlah langkah yang berani. Engkau harus berani melangkah untuk menutup pintu hidupmu satu persatu. Semuanya dengan bayar harga tentunya. Karena engkau melepaskan kesukaan-kesukaanmu. Pada saat engkau mencoba menutup satu persatu daripada lorong-lorong hidupmu itu, engkau melihat di dalam kompas. Engkau semakin kecil, engkau semakin kecil, engkau semakin kecil. Pada saat langkah terakhir, engkau semakin kecil, engkau bersama-sama dengan kompas itu bersatu menjadi satu. Ini dirimu, ini kompas. Demikianlah hidup kita bersatu dengan Kristus. Kristus di sini, ini hidupmu. Maka engkau akan menjadi satu sama seperti Dia, dan kita akan melangkah bersama Dia menuju pintu yang kecil itu, dan kita bisa masuk ke dalamnya. Itulah yang diumpamakan dengan kerajaan surga. Supaya kita serius, supaya kita sungguh-sungguh untuk mengambil keputusan apa yang harus engkau lakukan. Firman Tuhan yang kita akan baca dari Wahyu 21 ayat 18 sampai dengan 27 mengatakan demikian. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan
segala jenis permata. Dasar yang pertama, batu yaspis. Dasar kedua, batu nilam. Dasar yang ketiga, batu mira. Dasar yang keempat, batu zamrud. Dasar yang kelima, batu unaim. Dasar yang keenam, batu sardis. Dasar yang ketujuh, batu ratna cempaka. Dan yang kedelapan, batu beril. Dan yang kesembilan, batu krisolit. Ke-10, batu krisopas. Yang ke-11, batu lazuardi. Dan yang ke-12, batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara. Dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Dan aku melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan ke dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat Alkitab tidak akan pernah berbohong. Ini adalah pemandangan yang dilihat oleh Yohanes yang ditulis di dalam kitab Wahyu. Dia sudah melihat tentang kerajaan surga. Lantainya seperti dari 12 lapis permata yang mahal harganya. Dan semua temboknya bagaikan emas murni, dan pintu gerbangnya terbuat dari 12 mutiara. Bukankah itu hal yang sangat indah? Yang engkau inginkan dan aku inginkan, supaya kita nanti kita pasti bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan berkata supaya tidak ada sesuatu yang keji, najis masuk ke dalamnya, atau orang yang melakukan dusta. Oleh karena itu kehidupanmu dan kehidupanku harus benar-benar kudus. Kita harus punya pikiran benar, mata kita benar, mulut kita benar, telinga kita benar, hati kita benar, tangan kita benar, kaki kita pun harus benar. Kita melangkah sesuatu yang kudus, lurus, tidak bercacat, tidak bercela. Walaupun kau berkata, aku masih hidup di dunia, aku masih, tubuhku masih daging. Tuhan Yesus berkata, jikalau engkau mengaku bahwa engkau mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, maka engkau adalah hamba Tuhan. Kalau engkau mengaku Kristus itu adalah Tuhan, tetapi hidupmu tidak berubah, engkau bukan hamba-hamba Tuhan. Oleh karena itu panggilanmu dan panggilanku sudah jelas, bahwa kita semua dipilih semenjak dari kandungan, tetapi kita ditugaskan untuk memelihara dan menjalani hidup kita sampai akhir, sampai Tuhan Yesus datang. Kehidupanmu dan kehidupanku kita pelihara baik-baik. Jangan jatuh lagi ke dalam dosa, jangan berdusta, jangan melakukan kejahatan, jangan melakukan kenajisan. Itu pesan yang Tuhan berikan kepada kita semua, supaya kita hati-hati di dalam perkataan kita. Kita hati-hati di dalam hati kita atau pikiran kita. Kita hati-hati pakai telinga kita. Jangan kita gampang mendengar gosip-gosip kemudian kita meneruskannya, sehingga itu menjadi bumerang untuk hidupmu dan hidupku. Oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kita tidak akan pernah tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan kita lakukan beberapa tahun ke depan. Tetapi janji Tuhan bahwa setiap orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan pelihara. Lihatlah burung di udara. Dia tidak menanam,
Dia tidak mempunyai pohon dan semuanya, tapi Tuhan pelihara. Lihatlah bunga bakung di padang yang Tuhan hiasi, diberikan pakaian yang bagus, warna yang bagus, tetapi setiap hari dia akan layu dan kemudian besok pakaian yang baru lagi. Demikianlah hidup kita. Jangan khawatir akan hidupmu. Apa yang kau makan, minum, dan pakai itu hanya dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Carilah kerajaan Allah terlebih dahulu, maka semuanya itu akan dicukupkan. Semuanya itu akan dipenuhi oleh Tuhan, kebutuhan hidupmu setiap hari. Saudara yang dikasih Tuhan, hidup kita sangat singkat. Hidup saya juga singkat. Saya percaya hari-hari ini kita harus produktif. Kita tidak boleh bermalas-malasan, apalagi kita berdiam diri. Kita harus melakukan sesuatu. Lakukanlah kebaikan. Lakukan kebaikan. Saya mempunyai kebiasaan untuk membawa orang tua saya, mama mertua saya, ibu saya yang sudah 87 tahun, mertua saya yang 82 tahun. Setiap minggu saya akan berkumpul bersama-sama dengan mereka, bersama dengan kakak saya, dan kita berdoa syafaat setiap minggu. Dan itu sudah kami lakukan bertahun-tahun, lebih daripada 10 tahun. Sehingga itu akan memberi kekuatan bagi kita semuanya. Sesuatu yang kita lakukan dengan rutin dan komitmen, Tuhan pasti akan berikan berkat buat kita. Doa yang dipanjatkan oleh orang tua kita itu Tuhan dengar. Oleh karena itu, hari-hari ini perhatikanlah orang tuamu, perhatikanlah mertuamu, perhatikanlah saudara iparmu. Beri mereka banyak waktu. Kita punya waktu untuk berkumpul. Selain tentunya kita berkumpul dengan saudara-saudara kita sendiri, tentunya kita sangat senang berkumpul dengan suami dan anak-anak serta cucu kita. Tetapi jangan pernah lupakan untuk berkumpul dengan mereka. Karena kita tidak akan pernah tahu kapan mereka dipanggil Tuhan. Oleh karena itu, biarlah hari-hari ini menjadi hari-hari yang penuh dengan kasih sayang. Lakukanlah dengan kasih. Banyak menabur kasih. Lakukanlah persahabatan walaupun bukan dengan seorang seiman. Saya mempunyai seorang sahabat. Dia adalah kaum Kedar. Saya membina persahabatan saya beberapa tahun. Tetapi Tuhan jamah hatinya. Dalam waktu beberapa tahun dia minta dibaptis, kemudian dia menjadi murid Tuhan Yesus dan dia mengasihi Tuhan. Bukankah itu yang Tuhan mau? Supaya engkau dan aku, kita berdua menjadi saksinya Tuhan di mana saja kita berada. Sehingga kita mempermuliakan namanya setiap hari, setiap detik, pada saat saja kita di mana saja kita berada, kita memuliakan namanya. Biarlah itu yang menjadi kehendakmu dan kehendakku, dan kita lakukan bersama-sama. Dengan penuh kasih kita beritakan tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Dan kita mau berdoa saat ini. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang iya dan amin. Berkati Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami masing-masing, supaya menjadi benih yang subur dan kami menjadi saksi-saksi Tuhan. Kami melihat, kami dijanjikan oleh Tuhan kerajaan Allah. Kami percaya kami semua masuk surga, keluarga kami masuk surga, anak-anak kami masuk surga, mertua kami masuk surga, orang tua kami masuk surga. Terima kasih banyak Tuhan, kami percaya melalui hal yang sederhana ini yang kami sampaikan, Tuhan memberikan rema bagi kami masing-masing. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang sudah mendengar firman dan diberkati Tuhan, kita semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.